Misalnya Kalau di Solo, misalnya kita dulu pelapan di Solo ya, kita mesnya di Auri itu, sono di hotel. Oh, di mes tempat deket venue gitu. Kemudian kalau di Surabaya, kalau bertanding Surabaya, yang lainnya pergi ke mall, Tanjungan Plaza itu, kita hanya kongko-kongko di depan plaza itu, ditulur. Ones mas, tapi seneng. dulu kalau di sini ada pernah satu lapangan dengan road grid Pak ya, Panpasan ya? Dulu pernah tanding, itu tahun 86 Di Mandala, ya, lawan Belanda itu Pak ya? namanya KNVB, PSSI Belanda, tapi yang amatir. Kayak tim mudanya gitu bisa di Anak seperti itu, calon-calon bintang ceritanya itu. Oh, belum nyangka kalau itu Panpasan road grid memang Belum, tapi ya kualitasnya memang sudah jauh dari kita. baru sadar, wah saya pernah main sama. Nah, baru setelah dia jadi bintang, dulu pernah main dengan beliau. Dari segi finansial memang kita tidak apa-apanya, tapi dari kepuasan ya kita lebih dihargai oleh masyarakat pada waktu itu. Sebagai contoh misalnya kita main keluar, kemudian kita lapar jajan, kita diberi kebebasan tidak membayar. Ini pemain PSM, nggak usah bayar. Kalau misalnya pedagangnya nggak tahu, ada pengunjung yang datang yang tahu sudah dibayari. Itu nilai yang tidak bisa kita hitung. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik. Oke, berjumpa kembali di podcast Main Bola, persembahan dari Radar Jogja. Kali ini kita cukup spesial ya, maksud saya. Bila biasanya ada Pak Ananto, kali ini Pak Ananto izin dulu. Ada saya, Bahana, dan juga Fahmi, wartawan kita, dan juga ada ini yang hari ini kita kedatangan tamu spesial. Hari Jumat ini, tepatnya tanggal 8 Agustus, Perdana PSIM Jogja melakoni laga di Liga 1. Away, tandang ke Persebaya. Ini kita ada koran nama seperti ini. Silakan, mungkin teman-teman yang nggak dapet, saya banyak para kolektor koran ya, yang cinta PSIM. Dan yang menarik adalah buahnya adalah feature ya tentang salah satu legenda sepak bola kita, Pak Susilo Harso, yang sekarang ini kita hadirkan. Nah, ini beliau nih. Ini beliau ini yang mungkin para pecinta PSIM, fans PSIM angkatan 80-70-an paham sama beliau. Kalau saya waktu itu belum lahir mungkin. Dan saya juga nggak di Jogja. Nah, jadi ya mohon maaf, banyak yang miss tentang beliau. Maka itu kita gali sekarang soal perjalanan PSIM dari tahun 80-an sampai hingga sekarang tahun 2025. Udah pasti ada banyak perubahan ya. Oke, langsung saja kita tanya dengan Pak Susilo Harso. Apa kabar Pak? Baik, selamat sore. Ya, selamat berjumpa Pak ya. Mau datang di podcast Main Bola. Sama Fahmi nanti kita tanya Pak Harso ya. Siap. Oke Pak, Pak Harso di PSIM sudah, kalau saya baca literasi yang ada sih sejak tahun 70 Pak ya? 79? Resminya 78. 78? Iya. 78. Itu gimana Pak awal, bisa ceritakan, mungkin banyak teman-teman sini yang belum tahu. Pak Harso bisa cara masuk ke PSIM ini seperti apa Pak? Ya tahun 78 itu kan dulu ada kompetisi namanya Suratin. Suratin ya. Ya dibentuk oleh PSIM. Ya, anak-anak remaja dari Jogja. Ya, kemudian diwadahi namanya PSIM, kemudian ikut Piala Suratin. Nah, setelah Piala Suratin selesai, ya kita terus dibina untuk paling tidak menjadi pengganti senior-seniornya nanti. Senior di PSIM Pak ya. Jogja itu terkenal pemain-pemain bagus, ada Mas Haryanto, Mas Junedi Sifun, itu pemain-pemain bagus. Tapi pemain-pemain tersebut tidak mau atau keluar dari Jogja karena di Jogja karena dia bisa kuliah, bisa bermain sepak bola. Nah, dari situ ya kita terus dibina karena pengurus menyadari pada suatu saat orang-orang tersebut mesti akan katanya tua gitu loh. Nah, kemudian ada gelombang besar Galatama namanya. Tahun 81, 80, 81. Nah, PSIM yang sebagian besar dari pemain TNH itu pindah ke klub yang namanya Sari Bumi Raya.
Nah, Pak Gathama Mas Sari Bumiraya itu hijrah dari Bandung ke Jogja. Nah, dia mungkin dengan strateginya untuk menarik penonton, pemain-pemain Jogja diangkut semua ke Sari Bumiraya. Hanya ada beberapa yang tidak mau karena pekerjaan, seperti Mas Mariono yang dulu pegawai LP, kemudian Mas Saiful Bahri yang dulu pegawai PDAM. Nah, di situ tinggal beberapa pemain, tetapi kompetisi perserikatan kan tetap berjalan. Nah, kemudian dilema bagi PSIM, kita ikut ya nanti gaungnya nggak ada, kalau ikut nggak ada pemainnya. Maka saya bersama teman-teman junior diangkut ke pemain senior. Usia berapa itu Pak Badar? Saya pada waktu itu masih 17, mau 18. Masih SMA kan Pak berarti? SMA terakhir. Iya, tahun terakhir. Jadi Bapak itu sekolah ya main bola? Ya, dulu kan sekolahnya kan pulang jam 12:30 Mas. Oh gitu. Jadi masih ada kesempatan untuk main bola. Oh, ini menarik Pak. Tadi klub apa namanya Pak? Sari. Sari Bumiraya, Saat dia pindah ke Jogja itu kandangnya di Kedinasan atau di Mandala? Mandala. Mandala. Iya. Bisa menarik penonton Jogja Pak? Ya bisa banyak. Sehingga dulu kan ada dualisme Sari Bumiraya dengan PSIM. Nah, parah pada suatu saat uji coba antara Sari Bumiraya PSIM. dengan PSIM, ada kejadian yang namanya Pak Mas Prapto Suharjono, dulu itu kan mantan pemain PSIM, menginjak Mas Gansis kiper, sehingga terjadi keributan, tetapi ya diselesaikan dengan baik-baik, artinya tidak terjadi kejadian malah ibar kemana-mana. Oh, supporternya berarti pecah itu Pak waktu itu Pak ya? Ya dikatakan kalau mana pecah, kalau misalnya uji coba itu pecah, tetapi kalau Sari Bumiraya kompetisi ya kita membela Sari Bumiraya, kalau PSIM main ya semua. Sudah ada wadahnya sekarang Pak supporternya zaman dulu Pak? Dulu namanya PTLM, Paguyuban Tresno Laskar Mataram. Jauh sebelum ada Braja Musti. Belum ada itu murni dia cinta sepak bola, khususnya PSIM. Itu nggak pindah Pak ya PTLM tuh ya? Nggak pindah. Pindah Tokoh-tokohnya seperti Narno, Iya. itu terus apa itu Pak Muin, itu supportnya total Mas. Kemanapun PSIM melawat, mesti diikuti oleh para supporter yang fanatik luar biasa itu. Mohon maaf ini kalau zaman tahun 79 ya Pak ya? 80? Iya, Aman. itu. Di kontrak profesional ya 78. Yang mana? Yang Di Kontrak oleh PSIM pertama kali. siapa saya? Oh. Dulu nggak ada kontra Mas. Bayarannya gimana tuh Pak? Nah, cuman amplop Pak. per pertandingan. Main amplop. Amplop setelah main kasih hari amplop. ini Berapa tuh Pak kalau boleh tahu Pak? Dulu awal-awalnya 5.000 ya dulu. 5.000 zaman itu Ya. lumayan mungkin ya. Lumayan ya. Dengan kurs saat itu 5.000. lumayan. 5.000 terus 7,5 sampai terakhir saya 25.000 kalau nggak salah. Tapi Pak, penasarannya adalah itu setiap pemain angkanya sama atau dibedakan, misalnya dia main bagus hari itu nyetak Sama sama. cadangan pemain inti sama. Sehingga kita ya namanya tim itu kan sakit satu ya sakit semua, menang satu ya menang semua, kalah ya kalah. Kalau ketika itu mengalami pertandingan persikatan UI terjun kemana Pak? Saya ke Senayan Jakarta pernah, ke Persebaya pernah, tapi keluar Jawa Belum. sama saya belum. Karena memang persikatan banyak turun dari Jawa Pak ya. Ya, Berapa lama? Aku penasarannya itu. Yang dibayar pakai amplop per pertandingan itu berapa lama atau berapa tahun kurang lebih? ya sempat yang saya main bola 15 tahun itu Pak. 18 tahun. saya. Alasan amplopan. Itu hal yang lazim Pak untuk tahun itu, atau sebenarnya itu kasusnya hanya terjadi di beberapa tim saja? Saya kira kasusnya di Jogja Mas, karena Jogja memang orang ya mungkin tidak ada investor yang Iya. menjadi. Kalau di lain-lain Tapi mungkin kan ketika itu APBD tuh Pak. iya, tapi Jogja Mas minim sekali. Bahkan terasa sekali kalau ikut yang namanya prapon, prakualifikasi pon. Ya. Tim-tim lainnya seperti Persija, Persebaya itu di hotel yang berbintang, kita hanya di mes. Mesnya itu sekarang yang Wisma itu? Enggak, kalau di misalnya Kalau di Solo, misalnya kita dulu prapon di Solo ya, kita mesnya di Auri itu, sana di hotel. Oh, di mes setempat deket venue gitu. Kemudian kalau di Surabaya, kalau bertanding ke Surabaya, yang lainnya pergi ke mall, Tanjungan Plaza ini, kita hanya kongko-kongko
depan puasa itu ditulur. Ones mas, tapi seneng. Iya, ya luar biasa emang Jogja ya, PSIM Jogja. Nah, kalau hadirnya Pak Arso ini mungkin jadi bintang saat ini beda lagi mungkin. Ke mall terus. Selebritis. Ya Pak. Sekarang mungkin dulu kalau di sini ada pernah satu lapangan dengan Road Creed Pak ya, Van Basten ya. Dulu pernah tanding. Itu tahun 86 saya jalan Di Mandala, ya, lawan Belanda itu Pak ya. namanya KNVB, PSSI Belanda, tapi yang amatir. Kayak tim mudanya gitu bisa di Anak seperti itu. Calon-calon bintang ceritanya itu. Oh, belum nyangka kalau itu Van Basten kalau Gullit memang Belum. Tapi ya kualitasnya memang sudah jauh dari kita. baru sadar, wah saya pernah main sama. Nah, baru setelah dia jadi bintang. Dulu pernah main dengan beliau. Gitu. Jangan main di pertandingan itu Pak? Main saya. 90 menit penuh atau? Saya itu sejak awal jadi pemain PSIM itu tidak pernah cadangan mas, kecuali cedera. Posisi apa Pak dulu? Dulu saya stopper. Wah iya ada stopper. Dulu namanya stopper dulu. Iya nama-nama itu ya. Stopper. Dulu kan ada bek kanan, bek kiri, libero, stopper. Gelandang kanan, gelandang kiri, kanan luar, kanan dalam, penyerang tengah, kiri dalam, kiri luar. Kan formasinya duluan 4-4-2 masih textbook seperti itu. 4-2-5, 4-2-5. 4-2 3-5-2. 3-5-2. Iya. 3-5-2. Iya iya. Kalau sekarang sebetulnya pemainnya versatile ya. Serba bisa di baik posisi. Menarik tuh. Iya. Terus Pak, yang Bapak rasakan mungkin antara jadi sepak bola zaman dulu dengan sekarang itu Pak Arso ini juga dia punya SSB ya, SSB Gama, mati SSB Gama Pak ya. Kenapa Pak yang Bapak rasakan sekarang perbedaannya mungkin? Dari segi finansial memang kita tidak apa-apanya. Tapi dari kepuasan ya kita lebih dihargai oleh masyarakat pada waktu itu. Sebagai contoh misalnya kita main keluar, kemudian kita lapar jajan, kita diberi kebebasan tidak bayar. Ini pemain PSIM, nggak usah bayar. Kalau misalnya pedagangnya nggak tahu, ada pengunjung yang datang yang tahu sudah dibayari. Itu nilai yang tidak bisa kita hitung. Secara garis besar dulu ini berarti supporter tuh sangat mendukung penuh dan minim tekanan. Ya, kalau saya katakan supporter itu pemain yang ke-12 bagi tim PSIM. Jadi kita mainnya all out gitu. Dulu proses tertinggi apa sih Pak PSIM Pak? Kalau saya dulu juara divisi 1 istilahnya. Juara divisi sekarang yang Liga 2? Ya, Liga 2. Liga 2. Ya, Liga 2. Berarti naik ke divisi utama. Ya. Diarak juga itu Pak? Apa? Juara divisi 1 diarak juga enggak? Dulu juara 2 promosi, tetapi karena ada kebijakan dari PSSI tidak jadi promosi. Kita dengan kebijakan harusnya promosi degradasi. Saya ada baca sebuah literasi artikel nih. Dulu katanya PSIM itu sering dijegal sama kebijakan-kebijakan. Bener dah itu? Bener. Kenapa itu alasannya Pak? Karena Terlalu jago. bukan terlalu jago. Karena bagaimanapun juga kalau kita tidak punya kepengurusan di pusat, kita dipermainkan. Di manajemen nggak ada yang orang pusatnya gitu. Tidak ada pengurus pusat. Nah sekarang kan Jogja sudah ada orang-orang yang seperti Desi, tapi sudah banyak yang ya mungkin seperti itu, mungkin loh mas. Nah, dulu itu dulu, sekarang kan udah beda. Terus kemudian pemain-pemain daerah, kecuali Jogja, itu yang bagus mesti diambil tim-tim besar seperti Persija, seperti Persebaya. Banyak tuh Pak. Kalau di Jogja enggak mas, Jogja hanya Mas Menot dulu. Karena kalau Mas Nurdin Basar gitu. nggak salah waktu wawancara sebelumnya dengan saya, Dinan menyampaikan bahwa komposisi pemain PSM saat itu 90%-nya memang warga Jogja ya. Jogja ya. Dan nggak ada pemain asing sama sekali. Dulu nggak ada regulasi pemain asing. Nah pemain di Jogja itu dulu ya coach ya mas. Ya pinter-pinter, jadi dia kuliah sambil main bola. Termasuk jenengan loh ya. Saya nggak winner saya. Kerja juga kan maksudnya beriringan gitu loh mas ya. Oh kerja sambil main bola ya. Karena saya Waktu gimana tuh Pak? Kerja sambil main bola itu? dulu gini loh mas, saya
berangkatnya kan dari orang yang kurang beruntung. Nah, saya melihat main sepak bola itu peluang untuk mencari kerja kan besar sekali. Iya. Oh iya. Nah, saya izin orang tua main bola, terus dapat pekerjaan. Nah itu. Tapi kalau dulu zaman Bapak pernah full hidup dari bola, Pak? Belum pernah. Oh, memang ada sampingan ya. Ya. Kerja sambil ini. Tapi membela PSIM segala daya, segala apa yang saya berikan. Wah, One man one club hitungannya ya Pak. Cuma di PSM saja dong. Iya. jadi kalau pas keluar itu cuti Pak ya? Izin. Diperbolehkan ya Pak ya? Ya, karena Sultan kan membuat. Oh iya, lu Sultan ini ya. Surat tembusannya langsung dari Pak ya? Minta sih. langsung dari Sultan deh surat tembusan izin nih. Kalau dulu pernah merasakan partai paling seru nggak Pak? Apa Pak yang mungkin sampai sekarang masih dikenang oleh Pak Arso? Ya, kalau seru dari segi membuat kita marah itu lawan Persija. Persija di satu sisi dikerjain, ya harusnya penalti, kita dapat penalti, ternyata diganti dengan penjuru. Di sisi lain dengan adanya seri kita tidak jadi Promosi itu ya? Kalau yang main yang brutal itu lawan Persitara dulu. Oh ya kata Utara Tahun 84. Kalau seru lagi ya lawan Haleluya itu. Haleluya. Tim Korea Selatan, tim Olimpiade. Oh, seru Mas. Serunya Itu Mandala Pak ya itu? ya serunya apa? Tendangannya itu seperti peluru itu Mas. Tendangan mereka? Iya, jadi kita diajari Pak Jono jangan sampai dia shooting. Sehingga kalau dia dapat lawan cepat gitu. Ya. Yang Haleluya itu sama tim Belanda lebih dulu mana Pak? Lebih dulu Belanda. Dan itu kurang lebih di tahun yang sama ya? Ya, 86 atau 87. sekitar itu. Iya, sekarang kan sangat jarang, hampir mustahil ya untuk tim lokal Indonesia bisa uji coba sama tim luar gitu. Ini sama kayak NVB sama. Kenapa Pak waktu itu tidak menyeberang ke tim-tim Galatama Pak yang lebih profesional? Saya di orang tua Tidak boleh? tidak boleh karena dulu kan seizin saya kan cari kerja. Oh, Dapat kerja kok mau main bola. Ada yang nawari Pak dulu? petrokimia Mas. Wah, Petrokema dulu luar biasa ini. Petrokimia. Ya. Kemudian PD Pasar Jaya. Kemudian Pasar Jaya di Jakarta ya? ya Bank Tabungan Negara dulu juga pernah. Tapi saya nggak berangkat. Iya, Galatama lu saingannya lumayan ini Pak ya. Jadi acuan Pak Galatama Pak ya. Tim Galatama. Untuk main Galatama itu dulu ada syaratnya Mas. Jadi setiap pemain itu harus membela tim perserikatan minimal 2 musim kompetisi. Oh, Baru bisa direkrut oleh tim Galatama. hmm. Jadi kalau pemainnya cek-cek itu langsung pemain bayaran dulu nggak bisa. Ada aturannya seperti itu. Kalau sekarang kan bisa nendang sedikit aja sudah bayarannya tinggi. Makanya ya, Rendah dikit. Bayarnya tinggi. Jangan pensiun usia berapa Pak terus? usia 93 itu berapa? 93. Kairan 64. 31, 32. Ya. 31. Cedera itu Pak. Enggak. Memang sudah Saya merasa sudah merasa saya menggeluti membina anak-anak aja. kalau dulu dapat tawaran transfer gitu diinfokan ini saya bayar sekian atau gimana tuh Pak? Enggak ada transfer. Oh, Gaji. kamu mau main saya gaji Petro dulu saya ditawari gajinya kalau nggak salah 150.000 plus. Jauh banget loh. sekali main Enggak sebulan. bulan. Waktu itu lumayan. Kemudian kalau sudah tidak bekerja, sudah tidak main bola, Ya. bekerja di Petrokimianya. petrokimia. Jaminan itu Pak. Iya. Iya. Kan perusahaan itu Bro. Wah, Pak. Oh, Nggak diambil ya. Nah, orang tua saya kan orang tua. Dan keputusan itu tidak pernah saya sesali Mas. Iya, iya. Gimana Pak? Ya. Makasih ya, saya Petrokimia dulu ya. Udah kayak dari dulu sih ya pasti. Iya. Iya, Terus Kalau dikalkulasi Pak, yang tawaran dari Petrokimia tadi 100 Sekitar 150.000 per bulan. bulan gaji. Dibandingkan dengan yang jenengan dapat, berapa kali lipatnya itu? Ya 10 sampai 12 kali. Iya Pak, perbandingannya. Iya. 5.000 tuh kan. Dan sana ada bonus Mas, menang di kandang berapa, menang di kandang lawan berapa, seri berapa itu ada. Dulu ada anunya. Tapi Pak, di samping main sebagai masih bagian dari PSIM dengan sistem gaji kala itu seperti itu yang per match, ikut atau dulu sudah ramai belum kayak Tarkam kayak sekarang ini?
Dulu memang ada Tarkam mas, dulu ada Tarkam, tapi tidak seramai sekarang. Pemain profesional sebetulnya juga ada yang ikut. Ada, karena sekarang itu kan ya sebagai alat politik kan mas. Iya. Tarkam itu kan seperti di mancanegara itu kan kalau mau nyalonkan kamu beli pemain, Iya, banyak banyak. Pasang baliho. ya. Tapi saya sayangkan pemain-pemain yang Tarkam itu harusnya kan masih produktif toh mas. Harusnya itu ras untuk latihan, dia tanding dipaksakan, ya. Karena bisa melawan. Berapa Pak dulu ingat nggak? Oh? Sekali Tarkam dapatnya berapa? Saya nggak pernah Nggak pernah ngambil. ambil saya. Pernah ya sering diajak tapi saya nggak mau. Kenapa itu alasannya kamu? Ya satu bekerja, Oh, yang kedua saya ya agak idealis, tidak mau dihargai dengan oh gitu. uang. Bagus loh prinsipnya jenengan Pak. Pak, kalau dulu membagi waktu antara latihan sama kerja gimana, Pak? Saya bekerja di Atma Jaya itu jam 7 sampai jam setengah 2. Oh. Jadi saya jam 3 itu sudah bisa latihan. Kemudian diberi kemudahan kalau tanding keluar kita diberi izin. Kalau tanding di dalam ya kita diberi izin untuk istirahat. Oh. Jadi saya mengambil itu kerja di Atma Jaya. Mungkin kalau di bank saya tidak bisa bekerja karena jam kerjanya kan sampai jam itu udah jam 6 sehingga menyita waktu. Iya. Lama loh Pak Sus di Atma Jaya itu 39 tahun ya. 39 tahun saya di Atma. Lebih lama karir kerjanya dibanding sepak bolanya. Dan setelah Purna pun masih kembali lagi nggak? Masih dipercaya menjadi pengawas koperasi. Oh, di Atma, Pak ya. Sekarang lihat PSM seperti ini apa Pak tanggapannya, Pak? Saya senang sekali, bangga. Ngikutin terus, Pak? Ngikutin terus. Mudah-mudahan ya berprestasi tidak hanya mampir ngumbi. Nah, tapi jangan lupa ya membina anak-anak untuk menjadi tim mudanya untuk menjadi tulang nantinya. PSM nyeta Dion, Pak? Nonton langsung itu? Saya sering dulu Liga 2 ya. ini karena dapat free Mas. Oh, Pas dari Legend dapet itu nggak Pak? undangan. Tidak kartu tapi undangan. Untuk setiap match atau satu musim penuh? Kita diberi kuota 10 pertandingan. 10 undangan. penghargaan PSM untuk para legendnya. Nggak, maksudnya 10 undangan itu diberikan untuk satu match atau itu terusan? Satu match terus setiap match Setiap match? Di PIP, Pak ya? Kelas 1 PIP ya? Jadi kita di list siapa yang mau melihat. Iya. Kebetulan kan saya salah satu inisiator PSM Legend. Saya dapat free leg itu. PSM Legend itu sebenarnya terbentuknya secara organik karena memang ya sudah mau kumpul saja atau memang terstruktur dan ada tanggal pendiriannya Pak? Jadi gini Mas, kita berangkat bersama-sama besar bersama-sama dari PSIN. Kemudian tercerai oleh keadaan dan situasi yang memungkinkan kita tidak bisa bertemu. Maka saya bersama Mas Ganjis sama Mas Haryadi kita ngomong-ngomong bagaimana kita bermain bola fun tetapi mengedukasi teman-teman kita yang mungkin kurang tahu tentang sepak bola. Dari situ kita membentuk tim legend di mana saja diundang dengan catatan lapangan yang bagus. Karena kami tua-tua sudah jatuh, semuanya mungkin bisa tahunan. Tapi berarti Masnya untuk usia yang jenengan saat ini 61 masih rutin main setiap bulan? Setiap bulan. Kemarin main kan besok tanggal main lagi di UGM kalau nggak salah. Nah ini saya baru rencana tanggal 9 main di Korlantas malam hari. Bisa itu Pak diagendakan lawan kita juga punya ini kok. Tim ini soccer ya? Soccer ya. Tim besar punya enggak? Ya bisa juga orang bisa. Kalau tim besar fun game nanti kita undang pada waktu dia Satma. Oh, iya nggak apa-apa Pak. Tiba-tiba janjian sparring di podcast. Nggak apa-apa Pak. Iya. Kalau bisa nanti kita segitiga aja langsung ya tawarin PSM Radar Atma Jaya. Netizen nggak apa-apa deh kalau mau. Saya kalau yang membina. Enggak, tapi ada tim karyawan gitu atau ada tim karyawan dosen kardus. Nanti Radar, PSM, kita nggak usah cari Tivo. Oh benar Tivo benar ya. Apalagi kan hubungan kita sama Atma Jaya itu sudah baik. Jodoh.
Dulu Hatip, tentang KR. Ya, saya mau balik lagi Pak pas lawan Van Basten nih. Nah, ini. Skornya berapa itu? Iya, aku mau nanya itu. Kalau tidak salah, tidak keliru 5-0 kalau nggak. 5-0. Iya. Oh. Kalau yang sama Korea Pak, yang sama hasilnya? 4-1 atau berapa? Saya sudah lupa ya. Pak, masih ingat Pak? Gullit dan Van Basten itu kan striker Pak ya, mereka penyerang kan. Kalau masih ingat nggak itu? Gullit itu gelandang serang. Gelandang serang, Van Basten ya. itu depan. Nomor 10 ya. Nomor 10 ya. Ya, saya dulu suruh pegang itu kewalahan saya nggak bisa. Pegang siapa? Van Basten ya. Bastennya. Kadang-kadang geledek gitu Pak ya. Tidak geledek Mas, dia itu orangnya seperti pemalas gitu Mas. Dan itu tapi begitu dapat bola, udah kita ketinggalan. Oh iya. Ya dari striker yang bagus kan, geledek ya. Tipikalin Dapat Inzaghi. bola, wits. Tapi kalau Van Basten bukan Inzaghi tipikalnya. Kayak siapa? Aku jujur nggak nonton permainan. Kalau tidak itu seperti Hadi Sumanto di Indonesia. Lagi dia. Saya biar kalau dunia itu seperti siapa ya? Mungkin kalau ini saya Zainal Arif bukan sih? Siapa? Enggak, Zainal Arif Persila dulu bukan. Bukan, Bambang bukan. bukan. Apa ya kalau dunia tuh? Iya kayaknya. Iya. Seperti pemalas gitu. Iya. Dapat bola tuh. Iya, apa ya? Dari postur waktu itu gimana? Jomplang banget nggak? Atau sebenarnya bisa mengimbangi? Postur ya kita kalah. Fisik. Kita kan banyak satu tuh Oh, iya sih. Itu. Legend. Terus kalau waktu itu kalau latihan gimana Pak? Kita latihan di Kridosono dulu. Oh, itu Ya Kridosono itu kan tempat latihan lukis. Apa Pak? Kenapa di Kridosono? Ya memang lapangan yang bagus di Kridosono sama Mandala. Enggak, tapi maksudnya kenapa nggak latihannya di Mandala saja waktu itu? Sewanya mahal. Oh, malah gitu ya. Tapi berarti pada saat itu sebenarnya kan kalau saat ini bisa dibilang Mandala Gede home base-nya PSIM. Tapi kalau dulu nggak kayak gitu. Dulu ya home-nya PSIM. Tapi untuk main, untuk tanding. Khusus untuk tanding Ya, saja. Tapi latihan malah enggak. Iya. Oh. Pak, selama Bapak menggeluti perserikatan selama hampir 15 tahun lebih, siapa Pak striker yang paling Bapak takut tiga-tiga itu? Indonesia. Kristianto. Itu kayaknya sempat jenengan sebut kemarin nih. Kristianto itu orangnya licik Mas. Liciknya itu pinter diving gitu. Jadi dia misalnya nggak bisa memasukkan bola, kita man to man marking, dia tahu-tahu rendang kakinya sendiri jatuh, terus penalti. Nggak ada VAR zaman dulu. Dari mana tuh Pak Kristianto Pak? Dulu dari Persija. Oh, Persija. Lawan yang PSIM Persija terus ya. Iya, rivalnya dulu berarti kalau bisa dipetakan mana saja Pak? Yang mana? Rivalnya PSIM untuk tahun-tahun yang jenengan itu. Itu kan beda kasta Mas. Ah, oke. Persija, Persib Bandung itu beda kasta. Tetapi dalam fun-fun pertandingan turnamen kita mesti ketemu diundang seperti Piala Tugu Muda, Piala Surya, atau Piala diundang. Iya. Itu beda kasta. Kalau kita kan Divisi 1 ya. Persis Solo, Ya. PSIS itu kan satu. Kalau Persija divisi utamanya Pak ya. Ya, Persija, Persebaya, PSMS Medan, Persipura, PSM Ujung Pandang itu kan kasta tinggi. Nanti 8 kan itu. Dulu namanya PSM Ujung Pandang. PSM Ujung Pandang Makassar. Oh, sekarang ada Rumasan. Berarti emang cukup lama ya Pak PSIM itu berkutat di kasta kedua Pak ya. Kalau PSM itu kan mendiri tuh Mas. Iya. Dulu mendiri ya. Kasta kedua lama sekali. Iya. Ya karena kita nggak punya pengurus kan. Iya. Investornya mungkin Pak ya. Ya mungkin. Era yang jenengan dulu tuh Wisma tuh kan sudah ada ya. Tapi ada kewajiban untuk tinggal di situ mboten? Kalau junior ada kewajiban, bukan tinggal. Istilahnya di TC gitu loh. Oke. Di TC bukan tinggal, di TC. Berarti selama- berapa hari sebelum match gitu? Atau gimana Pak? ya minimal 1 minggu sebelum match Sudah harus di situ. Itu. Dia di bubble memang. Ya, Kategori junior tuh siapa berapa dulu? di bawah 17. Jenengan nggak pernah termasuk di situ nih dulu. Masuk situ ya. Ketika bawahnya kan junior saya dari 2 tahun, dari 15 sampai 17 kan. Itu, tapi belum PSIM dulu. Nah, begitu masuk Suratin 17 saya. Baru. Setelah pensiun sudah pernah mampir ke Wisma lagi belum Pak? Nah, kalau main-main Pemain sambil undangan ya lihat sering.
Gimana Bang ngelihat Wisma hari ini dalam Yang prihatin Mas. maksudnya dulu bisa diceritakan situasi kondisinya untuk yang mungkin banyak nggak tahu karena saya juga nggak tahu sih era dulu itu seperti apa, sekarang apakah perbedaannya signifikan atau sebenarnya nggak juga. Jadi dulu itu kan suasana asri di sana itu. Ada taman bersih, ada Taman bola itu Pak masih ada ya? Yang kolam depan itu sudah ada dari dulu. ada. Oke. Dulu bangunan-bangunan yang di barat itu belum ada. Baru ada joglonya itu bola sama di belakang itu apa? Ngapunten, bangunan barat tuh berarti yang Gede itu loh Mas, yang dulu yang asli itu ya yang monumen yang itu Tengah itu. tengah itu. monumen PSSI. Iya, di belakangnya mes. Oke. Hanya dua itu. Iya, Yang panjang itu belum nggak ada Pak. Berarti yang deretan store belum ada. itu belum. Belum ada. Itu untuk taman dulu. Iya, pripun. Asli dulu. Iya, sering. Kalau dari struktur bangunannya banyak berubah nggak dari Wismanya sendiri? Kalau wismanya kalau lihat enggak, tapi yang kiri kanannya itu yang berubah. Sekarang kan ada lapangan juga itu yang di samping Wisma. Ya, tapi enggak enggak representatif, Mas. Rugi. Bangunan itu bagi saya kan rugi. Berarti masih sering ke sana untuk kepentingannya ambil tiket tanding itu. Terakhir nonton di stadion kan nggak Pak? Kapan? Berapa bulan lalu atau tahun kemarin? Enggak, kemarin lawan mana itu ya? Liga 2 itu ya ikuti terus. Lumayan ikut, maksudnya update juga ya di stadion langsung. Nyangka nggak Pak akhirnya setelah penantian 18 tahun naik lagi nih ke kasta teratas? Sebenarnya ya nggak nyangka karena di tengah kompetisi itu kan ada dinamika yang pergantian pelatih itu. Ternyata malah lebih bisa dikondisikan untuk bisa main. Di Bapak nggak ngerasa PSM dijegal-jegal lagi gitu? Kalau saya dulu itu punya prediksi PSM itu sulit untuk masuk Liga 1. Ya. Pertimbangannya satu, karena PSM itu kan ikonnya Liga 2. Liga 2 itu kalau nggak ada PSM kan sepi. Benar. Ya. Yang kedua, ya kita juga nggak punya pengurus di pusat itu tadi ya. Terus yang ketiga, masalah biaya. Iya. Liga 1 itu biayanya luar biasa. Kalau nggak punya divisi cadangan yang besar, nanti hanya masuk turun lagi. Iya. Tapi dulu ada beban itu tidak untuk tim eranya jenengan. Maksudnya? Untuk ya kita harus naik ke kasta teratas atau sebenarnya main tiap minggu ya dengan senang-senang saja. Senang-senang saja Mas. Istilahnya kalau naik ke Liga 1 ya kepleset saja. Karena dulu nggak ada transfer. Dan maksudnya secara sadar kolektif tim punya kesadaran itu ya kita berat sepertinya untuk Bisa jadi kalau naik Liga 1 malah bencana Pak ya. Umat bayarnya pusing. Mahal lagi pusing Pak. Pusingnya. Ya kan harus iya benar sih. keluar Jawa kan. Ya kosnya mungkin 3-4 kali lipat ya. Pak. Tahun 2016 kalau tidak salah, kita itu Liga 2. Saya sebagai asisten itu mau berangkat ke Persipura Jayapura. Wah, Oke. Nyata. Itu bawa pemain idealnya kan 18. Ya. Pelatihnya 3, Staff oke. terus tipmennya 1. Kita hanya bawa pemain 14. Oke. Ya, pelatihnya hanya 1. Pelatih kepala saja. Enggak, lotre Mas. Saya, Pak Bangkawi, Pak Nyoman itu dua-duanya sudah almarhum. Oke. Itu Sistem pemilihannya acak gitu. bukan aja. Lotre itu gimana Mas? Siapa yang mau berangkat gitu loh. Oh, Masih banyak nolak sebenarnya Pak. Penolak. Ya nggak mau. beban ya. Harus sendiri. Akhirnya Pak Nyoman sendiri ditarik ke 40-an kan. 2016 sih, 2016. Harus semuanya susah. Oh, 2016. Jadi yang berangkat hanya 14 pemain, pelatihnya 1. Itu paling anu. Padahal sebelum berangkat jam 1 itu kita diundang Pak Wali Kota diajak rapat itu. Ya diberitahu kondisinya keuangan seperti ini, kita harus efisien, kita macam biasa kita pasrah aja. Nah setelah itu kan kita terancam degradasi. 2016 kita, saya Pak Bambang almarhum sama Pak Nyoman ya memutar otak bagaimana caranya tidak bisa degradasi. Nah, kita hanya memotivasi anak-anak, kita punya kesempatan 2 main di kandang, kita harus meraih poin. Kalau satu pun kita kalah, kita akan Selesai. Ya, makanya kita hanya memotivasi pemain sehingga main gila-gilaan kita bisa menang terus, akhirnya terhindar dari degradasi. 2016 itu jenengan jabatan fungsional sebagai Asisten pelatih.
asisten pelatih. Kalau dulu istilahnya pelatih fisik Oh, dulu. pelatih kepalanya saat itu Pak Bambang Kawiono almarhum. saya nggak sempat mengetahui itu. Iya, tuh luar biasa sekali ya. Nggak kebayang sih untuk jadi pemain di tahun itu dengan segala situasinya yang mungkin Ngeri, Mas. batas. Sambil mau ngeri, Mas. Saya sebagai pelaku itu melihat ini kalau dipaksakan divisi utama divisi Liga 2 ya sulit. Kalau turun nanti bangkitnya ya sulit. Betul, makin sulit ya. Kalau kita mengepush pemain-pemain agar tidak kendor semangatnya. Kenapa Pak kok tidak melanjutkan karir kepelatihan sekarang untuk melatih ke liga yang profesional nih? Lebih milih melatih dulu karena percaya apa nih Pak? Saya tahu diri kemampuan saya, Mas. Saya itu orangnya ya gimana ya, kalau tidak passionnya tidak ada saja, nggak suka saya membina anak-anak aja. Karena jadi pelatih profesional itu banyak faktor yang mendukung, Mas. Ada relasi, ada macam. Kita kalau hanya bersih-bersih saja, sulit. Tapi ya dari SSB Gampung pun banyak Pak ya melahirkan 11 pemain. Iya. Nama-nama. Ada yang di Basel itu ada Mas itu Minanto itu terakhir gitu. Iya. Ada Mas Bagas Adi. Tadi ya sekarang tahu. Kalau dikasih yang Diwa Sasniuning, Topas, Soya Topas. Topas kami pelatih ya makanya. ya pelatih tinggi Jeep Jogja. Luar biasa nih. Lebih enak ngerti anak-anak kayak materi lebih dampak Pak. Ya, anu Mas. Supaya kita awet muda itu. Iya. Nggak ada tekanan yang. Nah sekarang kalau kita balik ke PSIM sekarang Pak, kalau Tahun ini ya. Pak Arso sendiri memprediksi akan berbicara seperti apa nih Pak PSIM? Perjalanannya. Saya bukan ahli nujem, Mas. Ya, ya setidaknya dari gambaran Saat saya hanya harapan saja supaya sebagai ya, pengamat. kalau saya kalau di Liga Eropa di mana biasanya kan tidak diperhitungkan. Ya, begitu naik dihajar terus turun. Nah, saya berharap PSM itu settle dulu. Oke. Setelah itu baru mungkin periode berikutnya kita baru ada pasang target. Jadi tahun pertama ini fokus bertahan. Ya kita adjust dulu. Ya, jangan langsung turun lah semoga ya. Gitu. Kalau Bapak melihat selama perjalanan Bapak dari tahun 80-an mungkin sampai 2025 ini back PSIM yang Bapak bagus siapa Pak sekarang Pak? Sekarang Ya selama perjalanan Bapak, saya Pak Arso sendiri. dulu tuh almarhum Wahyu. Pak. Wahyu ini almarhum. Tendangannya kiri kanan bagus. Itu back dia Pak. Bek kiri Back kiri. bagus. Silu. Tahun berapa dia Pak? Ya sekitar 87 lah. Wah kita banyak yang Aku juga angkatan. itu aja orang tua aku belum nikah loh. Pas aku mau tanya ini sih, yang juga penasaran. Waktu eranya jenengan sebagai pemain, jersey pemain itu dicetaknya seperti sekarang yang memang produksi massal atau gimana Pak dulu? Tidak khusus dia. Berarti memang hanya untuk pemain saja? Ya. Ada stok Tidak ada. lebihan gitu? Tidak ada. Dan dulu sudah ada belum budaya setelah permainan selesai tukar jersey sama lawan gitu? Tidak ada. Oh, berarti jersey memang disimpan? Ya cuman PSM punyanya itu kok. Untuk satu musim tuh berarti? Tidak hanya satu musim, beberapa musim. Oh iya. Yang ya itu putih sama biru itu. Jadi ada situasi di mana tahun berganti tapi jersey-nya masih sama? Sama. Oh. Bayangkan. Nah sekarang kan Enggak, ya pertandingan aja bisa kan. iya, ada kuotanya kan? Tahun ganti. Iya. Oke dengan magasin kalau. Kan celananya itu seperti Oh seksi itu. Iya. Tapi kalau nggak salah yang di ini malah ada yang sempat apalanya Adidas sih. Kadang ini cuma dua. Atau memang tambahan gitu. Nah, kalau sekarang kena royalti kena Oh, dulu itu. bukan logo resmi itu. Oh, kalah aja. Tapi kan keren banget tahun itu ya. Kalau sekarang nelangan lu Copyright ya. Iya. Oh, alah. Biar keren lo. yang step itu Iya. Bukan. Jersey template ya sebenarnya. Dan berarti udah nggak ada ini ya Pak, jersey yang dulu dipakai main sekarang masih ada bukan? Oh nggak tahu saya.
Kalau punya jenengan sendiri? Saya jersey setiap main terus ditarik lagi mas. Hah? Nggak sempat punya. Ditarik tim lagi? Iya. Lah kok gitu? Ya memang kan ya itu ya. Aturannya begitu? PSM nggak punya. Punya simpen. Oh, aku kira itu jadi hak milik pemain, enggak juga ya? Dan dulu nggak ada ini ya, nggak ada nama punggung, Nggak ada. cuma nomor saja. Nomor. Bayangin mas. Prihatinnya Susah sih untuk Kalau tahun-tahun. itu yang lain mungkin buat sendiri-sendiri. Makanya kalau Anda tanya, Mas punya kenang-kenangan jersey PSM enggak punya. Kalau yang punya yang di PSM itu kitman-nya itu Cuno. Oh ya tahu ya, Men ya. Cuno ya, sempat disebut itu. Iya, iya. Kalau zaman Pak Arso sudah pernah main dengan pemain asing, Pak? PSM enggak pernah ya? Ya itu lawan KNVB. Enggak, bukan, maksudnya ada pemain asingnya di tim. Di tim nggak ada ya. Berarti full lokal. lokal semua ya. Ya. Kalau striker dulu asing ada nggak Pak? Dari luar yang pernah Pak ada Ya, jadi dari tim perserikatan gitu. nggak ada dulu nggak ada. Oh dulu pernah Jairo Matos itu loh dari Medan itu. Kan dulu Galatama kan ada pemain asing. Kalau ini yang minta ada Fandi Ahmad. Niat. Iya Pak dia mah. Nah itu. Kalau Mario Kempes itu pernah Oh saya udah Persija itu sudah pensiun. pensiun. Fandi Ahmad pernah dulu. Niat Mitra. Pihak Mitra. Mitra itu Surabaya ya? Ya. Ya itu ya seperti itu, seperti Basel itu Glendah itu buang bola. Glendah. Fandi Ahmad headingnya mas, Iya. luar biasa, keras. Bambang namanya waktu. Namanya kecil ya Pak Pak ya. Ya. Kecil udah ya. Harapan match malam ini? Ya, Laga perdana hari ini. tapi kalau Pak Arso melihat PSM tahun ini nggak cuma numpang lewat tuh Pak. Masih bisa Ya. bersaing tuh Pak. Harapan saya seperti itu mas. Saya harap pertandingan sore ini ya paling tidak ya meraih poin 1 atau mungkin 3 Ya. sehingga nanti supporter lebih all out lagi untuk membela atau memberi support kepada PSM. Kalau Pak Arso mungkin ya mengamati dari televisi Pak ya, ataupun dari kalau antara skuad Persebaya dengan PSM lebih unggul mana nih Pak? Dari kacamata Pak Arso. Kalau masalah unggul saya kira ya hampir sama. Sama. Tetapi di sana kan tuan rumah. Iya. Satu itu kan nilai plus. Yang kedua chemistry-nya mungkin kita juga kalah. Sana kan sudah pemain lama-lama itu mas. Iya. Sini kan baru dibentuk beberapa bulan yang lalu. Itu yang membuat mungkin kerjasama kita kurang atau istilah komunikasi antar pemain juga menjadi masalah. Tapi saya berharap itu bisa ditutupi dengan semangat, dengan istilahnya membawa nama besar PSM itu. Kalau Pak Arso lihat sosok mungkin pelatih coach Erwan itu seperti apa? Pelatih muda Erwan Indrawanto. Bagus mas, punya prospek ya pak. Bagus mas Erwan itu. Kebetulan dulu junior saya Gama. Oh gitu. Apa Pak kelebihannya beliau Pak? Dia sebagai motivator pemain bagus. Dia bisa memberikan solusi pemain kalau ada masalah juga bagus. Kalau sistem kepelatihan mungkin dia juga lumayan bagus. Dulu posisi pemainnya apa Pak dia? Siapa? Pak Coach Irwan. Kalau tidak salah gelandang dia. Oh, rata-rata gelandang jadi pelatih bagus sih. Kalau junior di Gama berarti pernah berguru dengan Bapak mungkin? Enggak berguru mas. Berbagi ilmu. Enggak bersama-sama main. Dulu kan dia jebolan di klub mas. Salah 3. Salah 3 ya. Ya. Kalau melihat pola bermainnya memang seperti itu. Coach Erwan memang senang seperti itu. Ciri khasnya yang seperti itu. Oh, dari latihan Ya. di Gama dulu. Komunikasi, Oh, tiki taka kalau dan build up dari belakang. Iya, building up. kalau dengan pandangan tentang pelatih Pan Gasol sekarang di PSIA? Saya belum pernah mas. Belum pernah melihat style spesifik. Tapi kalau orang luar kan biasanya kalau uji coba kan hanya melihat Iya. hanya ada per lini gitu. Karena untuk kompetisi nanti saya nggak tahu. Ya pembuktiannya malam ini ya. Mudah-mudahan menang mas. Disiarin di Iya live. Siar ya. Iya. Kita bisa nonton nih antara Persebaya ya dengan PSIM. Oh gini.
Aku penasaran nih sih, dari wawancara dengan beberapa mantan pemain termasuk dari pelatih yang sekarang Van Gasto. Salah satu yang ditekankan adalah mindset dan mental. Di ruangan ini kan yang pernah jadi pemain profesional yang jenengan ya Pak. Ketika melakoni laga tandang atau away ke kota lain di hadapan ribuan supporter tim musuh, mental seberapa berpengaruh dan sebenarnya mental itu bisa dibentuk nggak atau itu murni ke kepribadian masing-masing pemain saja? Kalau saya tetap kepribadian Mas. Mental kalau kita ya kalau orang penakut ya di Malang itu ya Mas, pernah saya cerita di Malang. Di Malang kita turun dari bis aja supporternya sudah seperti itu Mas. Neriakin gitu-gitu. Wah, udah nerornya luar biasa. Malang ini berarti Arema atau Persema? Persema dulu. Oh Persema. Terornya luar biasa Mas. Di lapangan tuh dilempari biasa, tapi mental kita kan mental sudah biasa kan. Tapi ketika situasi seperti itu, Pak, saya penasaran juga apakah skill bisa tiba-tiba menurun gitu? Ya tergantung orangnya. Mental drop. Mentalnya ngedrop terus skillnya jadi nggak beraturan. Tapi kalau berbicara masalah profesional kan hal seperti itu kan Harusnya enggak ya? Iya. Nggak terjadi Mas. Harusnya lah Mas. Iya. Tapi kalau dia terus drop itu ya saya kira salah untuk para klub. Aku penasaran itu sih. Aku nggak ngebayangin di bus supporter ribuan gitu, ya. Enggak kalau kita main itu ya Nggak denger ya? nggak denger kok. Oh. Bahkan instruksi pelatih pun mungkin nggak Ya ada. kita hanya melihat dari pelatih. Pelatih yang baik itu setiap main nggak boleh neriak-neriakin. Berarti harus gimana? Dia ngamati aja sambil kode aja. Oh, pakai Ya, jadi ada gitu kode ya. kirian 1 lawan 1. Karena dia teriak-teriak pun sebenarnya nggak Nggak ada berpengaruh. pengaruh, nggak ada gunanya. Enggak kedengeran. Dia Pelatih yang baik itu seperti itu. mengamati terus instruksi. Naik, nggak usah naik Ya langsung pakai kode Jadi- tangan aja gitu ya. Oh. Mau kita tekan harus man to man itu Nah. cuman gini aja. Iya. Dan harusnya pemain pun sudah paham Kalau fokus gitu nggak usah. gini aja gitu ya. Gini aja udah. Oh. Iya. Itu kalau pelatih kita melatih pelatih yang baik loh. Fokus. Menarik. Dari yang dari Kemudian kalau oper yang benar itu cuman ini ya. apa maksudnya? Mana harus kata oper yang macam Ya. Mata nih. Itu loh. kalau padu kadu sama kan banyak loh salah padu yang bagus itu pelatih yang baik. Kok lapar itu? Karena apa? Pemain sudah kesel, ditoriakin. Wah, sudah kesel kain mah menjadikan tidak berwibawa. Nah, setelah istirahat, baru mau gajul pemain, mau namat pemain itu silakan. Di locker room ya. Iya. Tapi pernah Pak, berantem dengan sama pemain Saya di era itu. Sampai kartu merah gitu misalnya. nggak pernah saya. Pernah dapat kartu merah, Pak? Saya belum. Kartu kuning kering. Tapi sepanjang Aja kalau back Nggak Kari- kering. ya tapi back kartu merah nggak pernah ya bagus lah. Kayak Philip Lam ya. Saya belum pernah kartu merah. Tapi dulu era Bapak itu supporter sampai masuk lapangan itu kalau nggak kalah itu. Enggak pernah. Tertib pulang tertib. Tertib. Karena memang murni mendukung dan murni Menikmati pertandingan ya. Kok sekarang mendarat daging. Betul. seperti itu kan wasitnya gombal itu karena dia kan pakai kain gitu. Seperti kan jok itu. Iya. Kalau sekarang ngelihat pemain muda PS di Liga 2 kemarin Pak ya, mungkin bukan di Liga 2. Ada nggak sosok mungkin pemain muda dari VSIM yang memang layak nih main di Liga 1? Seva itu Nah, Tavio Seva. bagus itu. Kalau Suni itu kan dulu didikan saya. Kan tidak dipakai itu. Ya di samping usia mungkin sudah 31. Juga mungkin ini pertimbangannya lain. Kan karena Liga 1 itu kan kalau tidak salah yang main 8 kan pemain asing. iya. Berat Mas. Iya. Untuk bisa tembus squad ya berat. Daripada cuman jadi penghangat bangun Ya. cadangan kan. Kalau Seva itu jebolan SSB juga bukan, Pak? Kalau tidak salah emas dia nih. SSB emas namanya. Ya. Asli Jogja apa dia? Jogja kan. Jogja ya, Seva Jogja. Saya pakai diklat kan dia. Diklat Salatiga ya. Kalau di SSB Gama sendiri sekarang ada nggak Pak yang digadang-gadang mungkin untuk bisa Tembus ke Apalagi ini Mas dilema saya itu kan. masuk EPA mungkin nanti ya Pak? Gini Mas, saya sudah membina dari anak yang tidak bisa main. Ya. Kemudian saya latih sudah bagus.
baru umur 11 saja orang tuanya sudah punya ekspektasi terlalu tinggi, pindah ke namanya MU, Mataram United itu. Mataram Utama. Mataram United. Oh, Mataram United ada. Mataram Utama. Oh ya. Atau IM. Ya. Dengan diiming-imingi nanti kita bisa masuk gini ini ya. Akhirnya apa? Anak itu pindah. Nah itu malah kita Yang ambisius orang tuanya justru. ya orang tua. Kalau anak itu di bawah umur 15 itu yang penting saya main lah. Iya, Mati permainan dulu. Orang tua masih Iya, iya. tahun berapa itu saya membawa PSSI DIY U13 Mas. Itu umurnya bagus-bagus seperti Anthony, seperti Dinan yang PSSI itu ya Dinan Xavier. terus si Martinus itu sebenarnya bagus di pendidikan mau untuk PON tuh Mas. Ya. Tapi di stakeholder Asprof itu kan ada mungkin tidak senang atau apa, Ya. bubar semua. Udah jadi berangkat atau bentuk tim baru? Bubar timnya sudah bubar. Oh. Ya, Dinamika. Dinan sama itu sempat. Kayaknya sempat tembus timnas tuh dia. Dinan, kalau Jogja itu Dinan sama Martinus dulu, Anthony, anak buah saya yang dulu namanya SAD di Uruguay ada. Tembus SSD, Pak. Iya, banyak. Awi, kiper itu, Iya. kemudian Iksan, Uruguay Mas. Iya. Proyek Uruguay di Iksan PSS, Pak? bukan Persija dulu, Oh. tapi ya di bangku cadangan. Dulu di Uruguay SAD itu kan Yang baru itu Samsir Alam dan temen itu ya. ya sampai alam. Iya. Sekarang tantangan ngelatih anak-anak sekarang apa nih, Pak? Tantangannya tidak tidak sinergi dengan jam sekolah gitu Mas. Sekolah sampai jam 3 sampai Sekarang sore-sore ya pulang. sehingga anak-anak tantangannya itu. Nah, mungkin bisa ditinjau ke ulang lagi sistem pendidikan gitu. Wih, tiba-tiba jadi dir Kemendikbud ya. Ya. Maksudnya jam anak-anak ya habis. Kapan jabetnya ada segala tersusunnya kan? Iya. Sampai jam 3 jam 4 masih ada tugas, masih Iya. Kapan main bola? Kalau saya dulu SD itu pulang jam 1 ya kan, jam 3 jam 4 udah main bola. Kalau salah satu jam 1 dulu. Iya. tidur siang bentar, jam 3 bangun main bola jam 4 sampai maghrib. Iya. Kalau sekarang apa nih Pak prioritas ke depannya Pak mungkin Pak di sepak bola mungkin? Ya kita kan sebenarnya kan mengadop Eropa kan Mas. Tapi infrastrukturnya kan belum merata. Nah saya kira nanti saya berharap ya infrastruktur insan sepak bola sama prestasi berjalan seiring sejalan. Jangan seperti sekarang banyak diaspora itu kan. Nanti setelah itu pergi kan kita Gila. turun lagi. Nah, usia mudanya gitu ya, belum optimal juga. Ya, ini saya dengar oleh stakeholder ya. Infrastruktur itu memang sangat penting ya. Sangat penting. Ya. Di Inggris itu walaupun negara sempit gitu tapi lapangan sepak bola di mana-mana Pak ya. Dan kalau di Inggris itu kan Bagus. pemain sepak bola kan rata-rata IQ-nya tinggi tuh Mas. Iya, betul. Ya kan? Dan pengurusan sepak bola kan orang yang kelebihan uang. Kalau kita pengurus sepak bola kan mencari uang dari sepak bola. Iya, bener. Apalagi kan nyari sepak bola cuma buat politik gitu yang Yang rusak lagi ya rusak. Udah deh. Udah deh. Lalu kalau serius ini omongannya ini. Food. Ya Mi, apa ini Mi? Udah cukup sih karena sebelum ini aku juga udah sempet wawancara lumayan Ya jangan lupa ya. Udah dalam sama mungkin sponsor PSM yang ingin dapatkan edisi. Dan saya berharap PSM bisa meraih poin Ya. Amin. sehingga nanti kita tambah semangat lagi Ya. tambah menjadi semangat lagi persepak bola di Jogja. Ini pertanyaan terakhir buat Pak Arso. Musim ini prediksi ini Pak, bukan ujung. Ada di posisi berapa nih Pak PSM? Ya di tengah-tengah aja. Berapa itu tengah-tengah Pak? 10. Ayo. Ya sekitar 10 sampai 12. 10-12 tetap nih. Pak Arso bilang Aku satu pertanyaan terakhir. apa? Tanggal 16 kan PSM akan melakukan laga home di Selesai Serang. Sawan Arema. Akan datang kan jenengan Pak? Menonton langsung? Mudah-mudahan.
Ditunggu saja ya kalau dapat undangan. Ya mudah-mudahan. Pasti diundang kok, Pak. Bisa. Mudah-mudahan. Nah, Siap. Oke, Pak. Ya tadi obrolan kita ya, obrolan ringan santai kita dengan Pak Arso, suatu legenda PSIM Jogja. Mungkin bagi saya yang ataupun juga teman-teman yang lahiran tahun 90 ke atas mungkin belum banyak yang tahu tentang soal Pak Arso. Ada sekarang tahu bahwa ada legenda PSIM Jogja namanya Pak Arso. Merasakan susah senangnya dulu bersama PSIM juga. Oke, sekian podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Salam olahraga. Salam. Podcast Main Bola, ayo dengerin. Jawa Pos Radar, Jogja pasti pimpin. Info terkini, gak bikin pusing. Bola bikin hidup makin asik.